Untuk konten perdana kali ini, gue tahu gue lagi pengen banget ngomong soal kemarin itu ada salah satu pejabat publik yang kebijakannya sedikit memicu reaksi dari kalangan masyarakat. Pro dan kontra vasektomi menjadi syarat terima bantuan sosial. Prosedur vasektomi yang diwacanakan oleh Deddy Mulyadi. Rencana kebijakan Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan vasektomi atau KB pada pria sebagai syarat bansos menuai kritikan. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Terutama dari MUI gitu. Soal syarat penerima bansos itu ya harus dikebiri gitu. Terus pertanyaannya, apakah orang miskin perlu dikebiri? Jawabannya enggak, menurut gua enggak. Sebab apa wacana orang miskin harus dikebiri? Ya mungkin karena punya banyak anak gitu. Terus timbul lagi pertanyaan di kepala gua, jawabannya iya menurut gua, karena sebab kemiskinannya itu sudah merugikan orang lain, si anaknya itu gitu. Sebab ya anak tidak bisa memilih lahir dari rahim keluarga yang kaya atau miskin gitu. Terus timbul lagi pertanyaan, apakah hidup menjadi miskin adalah sebuah masalah? Jawabannya itu ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Iya akan menjadi masalah kalau orang itu menjadi miskin karena pola hidupnya atau ya sebab dari perilakunya ya. Sebagai contoh, kayak misal buruh pabrik atau pegawai swasta yang udah punya gaji UMR tapi kebiasaannya main judi slot, terus dia jatuh miskin. Ketika dia miskin, dia menipu banyak teman kerja atau teman nongkrong, dia pinjam uang terus dia menghilang. Tapi jawabannya bisa juga enggak. Kemiskinan itu, kondisi miskin itu bukan suatu masalah, sebab ada orang yang miskin itu memang dia menjadi miskin karena struktural gitu, kemiskinan yang struktural. Kemiskinan struktural itu kan bukan dari kesalahan individu tersebut gitu. Dia menjadi miskin ya karena sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kurang merata. Contohnya salah satu kemiskinan struktural itu ya kayak pekerja atau buruh outsourcing yang gajinya di bawah UMR Jakarta. Dia bekerja di Jakarta dan gajinya di bawah UMR Jakarta, tapi biaya hidupnya melebihi gaji yang dia punya gitu. Jadi ya dia miskin karena sistem aja dia menjadi miskin. Dan menurut gua vasektomi itu adalah opsi buntu seharusnya ya. Seharusnya kita tuh kalau memang mau mengentaskan kemiskinan, kita harus belajar dulu dari Cina, karena yang gue tahu tuh waktu tahun 1960 itu Cina presentasi penduduk miskinnya tuh dari 667 juta penduduk itu ya 96%-nya dia miskin gitu. Dan Cina itu berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan meskipun memiliki jumlah penduduk yang sangat besar melalui kombinasi strategi kebijakan jangka panjang, reformasi ekonomi, dan intervensi sosial. Mulai dari reformasi ekonomi, pemerintah Cina saat itu tuh membuka pasar dan memperkenalkan elemen ekonomi pasar ke dalam sistem sosialis. Juga dia mereformasi agraria ya. Reformasi agraria, petani diberi hak untuk mengelola tanah secara mandiri melalui sistem household responsibility system. Kedua, pemerintah Cina ya membangun infrastruktur secara besar-besaran, investasi besar, ya kayak dia bangun jalan, bangun listrik, internet, sampai daerah terpencil menyeluruh. Juga pemerintah Cina waktu itu tuh melakukan urbanisasi dan migrasi tenaga kerja yang memungkinkan ratusan juta penduduk perdesaan imigrasi dari desa ke kota untuk bekerja di sektor industri ataupun jasa. Nah, penghasilan dari migrasi ini sering dikirim kembali ke kampung halamannya untuk membantu keluarga dan keluar dari kemiskinan itu. Pemerintah Cina juga mengancangkan industri dan kawasan ekonomi khusus
Dia membentuk kawasan industri seperti di daerah Shenzhen sebagai pusat manufaktur dan ekspor, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja massal. 5. Ada program pengentasan kemiskinan bertarget. Pemerintah menggunakan data dan teknologi, termasuk big data, untuk mengidentifikasi rumah tangga dan miskin secara presisi. Juga menyesuaikan bantuan seperti pelatihan kerja, pinjaman makro, rumah subsidi, dan relokasi ke wilayah yang lebih berkembang. Pemerintah Cina juga masih dukungan pendidikan dan kesehatan, memfasilitasi untuk pendidikan dan kesehatan. Terus pemerintah Cina juga merelokasi penduduk dari daerah sangat miskin. Penduduk dari wilayah dengan kondisi geografis ekstrim seperti gunung gurun dipindahkan ke lokasi baru dengan fasilitas yang lebih baik. Hasilnya adalah pada tahun 2020 Cina tuh mengumumkan kalau dia itu telah berhasil dari tahun 1960 dia dikategorikan sebagai negara penduduk miskin terbanyak. Mulai reformasi itu di tahun 1978. Nah, dari tahun 1978 ini sampai 2019 pemerintah Cina tuh mengumumkan di tahun 2020 kalau dari tahun 78 sampai 2019 itu dia telah mengurangi angka kemiskinan sebanyak 800 juta penduduk. Nah, menurut gua harusnya pemerintah lebih baik sih yang belajar dulu kalau memang serius untuk mau mengentaskan atau mengurangi kemiskinan di daerah dulu aja lah, di daerah provinsi gitu. Jangan jangkauan luas. Kita belajar dulu ke sana. Pakai riset. Sebab apa, emang miskin tuh kadang orang ada di dalam kondisi miskin juga ya. Siapa yang mau orang bertahan hidup dalam kondisi miskin tuh nggak mau. Cuman ya buat yang miskinnya dia menjadi miskin karena perilakunya, ya itu bolehlah dikebiri gitu. Udah dikasih gaji UMR tapi masih main judi slot, terus miskin, terus punya utang banyak, terus punya anak banyak, itu boleh dikebiri. Tapi buat orang-orang yang emang miskin dia karena struktural itu, ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Sekian, ini konten pertama gue di waktu luang.